Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnah Nasyita Muti dari Akuntansi 20E akan mempresentasikan bab 9 yaitu dasar dari perilaku kelompok. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai definisi kelompok. Menurut Stephen Robbins, kelompok atau grup adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung atau bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lalu menurut para ahli berikutnya, menurut Gibson ini memandang arti kelompok dari 4 kelompok perspektif. Yang pertama itu dari sisi persepsi. Jadi kalau dari sisi persepsi, kelompok dipandang sebagai kumpulan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain, di mana masing-masing anggota menerima kesan atau persepsi dari anggota lain. Lalu yang kedua, dari sisi organisasi, kelompok dipandang sebagai suatu sistem terorganisasi yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berhubungan dengan sistem menunjukkan beberapa fungsi, mempunyai standar dari peran hubungan di antara anggota. Lalu yang ketiga dari sisi motivasi, kelompok dipandang sebagai sekelompok individu yang keberadaannya sebagai suatu kelompok yang menghargai individu lain. Lalu yang keempat, dari sisi interaksi. Ya, jadi kalau misalnya sisi interaksi ini memandang bahwa inti dari pengelompokan adalah interaksi dalam bentuk interdependensi. Lalu dari beberapa pandangan tersebut, si Gibson ini menyimpulkan bahwa yang disebut kelompok itu adalah kumpulan individu di mana perilaku dan atau kinerja satu anggota dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi anggota yang lainnya. Lalu lanjut, di sini ada subklasifikasi kelompok. Jadi kelompok-kelompok dalam organisasi itu secara sengaja direncanakan atau sengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Kendati begitu, kelompok juga kerap muncul melalui proses sosial dan organisasi informal. Organisasi informal muncul lewat interaksi antar pekerja di dalam organisasi dan perkembangan kelompok jika interaksi tersebut berhubungan dengan norma perilaku mereka sendiri. Kendati tidak digariskan lewat struktur formal organisasi. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kelompok formal dan juga informal. Jadi kelompok formal itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kalau kelompok formal sendiri yaitu kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penentuan tugas berdasarkan penugasan kerja. Kebutuhan dan proses organisasi menimbulkan formulasi tipe-tipe kelompok yang berbeda-beda. Lalu di dalam formal ini terdapat kelompok komando dan juga kelompok tugas. Kalau kelompok komando itu adalah kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi. Jadi kelompoknya itu terdiri dari bawahan yang melapor langsung kepada seorang supervisor tertentu. Lalu hubungan wewenang antara manajer departemen dengan supervisor atau antara seorang perawat senior dan bawahannya merupakan kelompok komando. Itu merupakan contohnya. Lalu selanjutnya ada kelompok tugas. Jadi kelompok tugas ini terdiri dari para karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Contohnya ketika kegiatan para karyawan administrasi dalam perusahaan asuransi pada waktu orang yang mengajukan tuntutan kecelakaan merupakan tugas yang harus dilaksanakan. Lalu yang kedua ada kelompok informal. Jadi di dalam kelompok informal juga dibagi menjadi dua. Jadi kalau kelompok informal sendiri yaitu perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional. Dengan perkataan lain, kelompok informal tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Orang mengenal dua macam kelompok informal. Yang pertama itu ada kelompok kepentingan dan yang kedua ada kelompok persahabatan. Jadi kalau kelompok kepentingan itu orang yang mungkin tidak merupakan anggota dari kelompok komando atau kelompok tugas yang sama, mungkin akan bergabung untuk mencapai suatu sasaran bersama. Para karyawan yang bersama-sama bergabung dalam kelompok untuk membentuk front yang terpadu menghadapi manajemen untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan pelayan wanita yang mengumpulkan uang persen mereka merupakan contoh dari kelompok kepentingan. Terus juga perlu diketahui, tujuan kelompok semacam itu tidak berhubungan dengan tujuan organisasi, tetapi tujuan itu bersifat khusus bagi tiap-tiap kelompok. Lalu selanjutnya ada kelompok persahabatan. Jadi banyak kelompok dibentuk karena para anggotanya mempunyai suatu kesamaan. Misalnya kayak usia, kepercayaan politis, atau latar belakang etnis. Lalu kelompok persahabatan ini seringkali melebarkan interaksi dan komunikasi mereka sampai pada kegiatan di luar pekerjaan. Jika pola gabungan karyawan dicatat, maka akan segera menjadi jelas bahwa mereka termasuk dalam berbagai macam kelompok yang sering bersamaan. Maka diadakan perbedaan di antara dua klasifikasi kelompok yang luar, kelompok formal dan informal. Jadi perbedaan utama antara keduanya itu, kelompok formal itu adalah dibentuk
oleh organisasi formal dan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kalau misalkan kelompok informal itu adalah penting untuk keperluan mereka sendiri. Jadi artinya itu mereka memenuhi kebutuhan pokok akan berkelompok. Lalu selanjutnya, di sini ada tahap dalam pengembangan kelompok. Jadi di tahap ini ada 2 tahap, yaitu model 5 tahap dan model equilibrium tersebar. Jadi kalau misalkan tahap kelompok ini biasanya itu berkembang melalui sebuah urutan berstandar dalam evaluasi mereka. Dan itu akan kita bahas di model 5 tahap. Jadi di model 5 tahap ini ada 5 tahap, dan urutan ini tuh diindikasikan bahwa tidak semua kelompok mengikuti pola ini. Model tersebut adalah sebuah kerangka yang berguna untuk memahami perkembangan kelompok. Jadi si model 5 tahap ini menyebutkan karakteristik perkembangan kelompok dalam 5 tahap yang berbeda. Ada pembentukan, timbulnya konflik, normalisasi, hasil berupa kinerja, dan pembubaran. Kita bahas satu persatu dari forming atau tahap pembentukan. Jadi forming ini memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Lalu para anggotanya menguji kedalaman air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Tahap ini selesai ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Jadi itu kalau misalnya kita udah ngerasa kalau kita udah ada di kelompok dia nih, berarti kita itu udah di dalam tahap pembentukan. Lalu selanjutnya ada storming atau tahap timbulnya konflik, yaitu satu dari kelompok intrakelompok. Jadi para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterima kelompok tersebut terhadap setiap individu. Lebih jauh lagi itu, terdapat konflik atas siapa yang akan mengendalikan kelompok tersebut. Ketika tahap ini selesai, terdapat sebuah hierarki yang relatif jelas atas kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Jadi kalau tahap timbulnya konflik ini bakal menimbulkan konflik ketika siapa ya yang memimpin kelompok ini gitu. Jadi dari tahap pembentukan itu masuk ke tahap timbulnya konflik, dan konfliknya itu merupakan siapa yang jelas untuk memimpin kelompok ini gitu. Lalu selanjutnya ada norming atau normalisasi. Jadi tahap ini hubungannya itu terdekat dengan terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan. Terus juga terdapat sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan. Tahap ini selesai ketika struktur kelompok tersebut menjadi solid dan kelompok telah mengasimilasikan serangkaian ekspektasi umum, definisi yang benar atau perilaku anggota. Jadi di tahap ini struktur kelompoknya tuh udah jelas gitu. Jadi udah mulai normal karena udah ada pemimpinnya, udah ada struktur-struktur organisasinya. Jadi lebih jelas lagi struktur apa yang mereka pegang gitu. Jadi selanjutnya ada performing. Nah, di performing atau tahap berkinerja ini yaitu merupakan tahap ketika kelompok tersebut sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dan saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. Kalau misalkan di tahap berkinerja ini intinya tadi di normalisasi kita udah ditemukan struktur yang tepat untuk kita. Kita udah tahu kita tuh jadi apa. Lalu di tahap berkinerja kita udah memahami gitu. Kita harus mengerjakan tugas apa dari struktur yang kita dapat gitu. Lalu yang terakhir ada adjourning stage atau tahap pembubaran. Jadi tahap terakhir dalam perkembangan kelompok untuk kelompok-kelompok sementara dikarakteristikan oleh perhatian untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas dibandingkan penampilan tugas. Lalu ada kritik terhadap model 5 tahap. Jadi ada kritik asumsi dan mengabaikan konteks organisasional. Jadi kalau asumsi itu kelompok menjadi lebih efektif seiring kelompok tersebut bergerak melalui 4 tahap pertama. Jadi asumsi itu secara umum benar, namun apa yang membuat sebuah kelompok efektif adalah lebih kompleks. Lalu pada kondisi tertentu konflik tingkat tinggi mungkin baik untuk kinerja kelompok yang tinggi. Lalu juga tahapan proses tidak selalu berurutan, beberapa tahapan dapat berjalan secara bersamaan. Dan suatu kelompok terkadang mundur ke tahap sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada mengabaikan konteks organisasional. Selanjutnya, ada model equilibrium tersebar. Jadi, model equilibrium ini sebenarnya adalah salah satu model dari model alternatif perkembangan kelompok. Jadi, ini tuh merupakan kelompok-kelompok sementara dengan tenggat waktu tidak mengikuti model 5 tahap.
Jadi model equilibrium tersebar itu apa sih? Jadi model equilibrium tersebar itu transisi kelompok-kelompok sementara yang melalui inersia dengan aktivitas pada titik tengah. Mereka mengalami peningkatan produktivitas. Lalu kelompok-kelompok sementara ini tampaknya tidak mengikuti model sebelumnya. Model yang mereka pakai ialah model equilibrium tersebar. Yang lalu berbagai penelitian mengindikasikan bahwa mereka memiliki urusan tindakan atau tidak bertindak mereka sendiri yang unik. Antara lain itu yang pertama, ini ada urutan tindakan model equilibrium tersebar ya. Jadi yang pertama itu ada pertemuan mereka menentukan arah kelompok tersebut. Jadi penentuan arah. Lalu yang kedua ada fase pertama dari aktivitas kelompok ini adalah inersia atau ketidakaktifan. Lalu yang ketiga ada transisi. Jadi sebuah transisi terjadi pada akhir fase pertama ini tepat ketika kelompok tersebut menggunakan setengah dari waktu yang dimilikinya. Lalu yang keempat ada sebuah transisi yang mencetuskan perubahan besar. Yang kelima ada sebuah fase kedua inersia mengikuti transisi oleh akselerasi aktivitas yang sangat mencolok. Pertemuan terakhir kelompok tersebut dikarakteristikan oleh akselerasi aktivitas yang sangat mencolok ini. Jadi kalau misalkan nomor 6 ini sebenarnya masih tergabung sama yang nomor 5 karena nomor 5 ini merupakan akselerasi aktivitas juga. Lalu ada hal-hal yang terkait dalam kelompok. Jadi di sini tuh ada 5 hal terkait. Yang pertama ada peran, yang kedua norma, ketiga status, keempat ukuran, dan yang kelima adalah kekohesifan. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai peran. Jadi, peran ini dimaksudkan sebagai serangkaian pola perilaku yang dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Pemahaman atas perilaku peran akan secara dramatis disederhanakan jika masing-masing dari kita memilih satu peran dan memainkannya secara teratur dan konsisten. Sayangnya, kita diharuskan memainkan sejumlah ragam peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan kita. Lalu di sini ada identitas peran. Jadi identitas peran itu merupakan sikap-sikap dari perilaku-perilaku tertentu yang konsisten dengan sebuah peran. Lalu yang kedua ada persepsi peran. Jadi persepsi peran merupakan pandangan seorang individu atas bagaimana ia harus bertindak dalam situasi tertentu. Lalu ketiga ada ekspektasi peran. Apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana Anda harus bertindak dalam sebuah situasi tertentu. Lalu di dalam ekspektasi peran ini terdapat kontrak psikologis. Jadi kontrak ini merupakan sebuah perjanjian tidak tertulis yang menentukan apa yang diharapkan oleh manajemen dari karyawan dan sebaliknya. Lalu selanjutnya ada konflik peran. Jadi konflik peran ini merupakan sebuah situasi di mana seseorang individu ini diharapkan dengan ekspektasi peran. Lalu selanjutnya ada eksperimen penjara Zimbardo. Jadi ini salah satu contoh dari peran, ya kan? Jadi eksperimen ini merupakan penjara bohongan dengan menggunakan mahasiswa sebagai sukarelawan. Lalu penugasan peran penjaga dan tahanan ini secara acak. Lalu selanjutnya eksperimen harus dihentikan ketika baru berjalan 6 hari karena penjaga berhasil meruntuhkan moral tahanan. Tahanan juga patuh, sangat memahami peran masing-masing dan tidak ada perlawanan. Jadi eksperimen ini hanya berlangsung selama 6 hari karena yang tadi setelah saya sebutkan penjaganya itu berhasil meruntuhkan moral tahanan karena tahanan itu menjadi patuh dan mereka masing-masing tuh sangat memahami perannya gitu loh. Lalu selanjutnya di sini ada norma. Jadi, norma itu adalah suatu standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok. Jadi, norma memberitahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan di bawah keadaan tertentu. Dari sudut seorang individu, norma-norma tersebut memberitahu apa yang diharapkan dari seorang Anda dalam situasi-situasi tertentu. Ketika disetujui dan diterima oleh kelompok, norma tersebut berlaku sebagai cara untuk mempengaruhi pelaku dari anggota kelompok dengan kontrol eksternal yang minimum. Norma berbeda antar kelompok, komunitas, dan masyarakat, tetapi mereka semua memilikinya. Nah, jadi di norma dan kelas norma ini, kelas normanya itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma alokasi budaya. Lalu selanjutnya, di sini ada studi atau penelitian Hawthorne. Jadi studi ini
studi ini memiliki temuan-temuan yang diantaranya ada perilaku dan sentimen memiliki kajian yang sangat erat. Lalu yang kedua ada pengaruh kelompok sangat besar dampaknya pada perilaku individu. Ketiga, standar kelompok menentukan hasil kerja masing-masing karyawan. Keempat, uang tidak begitu menjadi faktor penentu output bila dibandingkan dengan standar kelompok, sentimen kelompok, dan rasa aman. Lalu selanjutnya, kita masuk ke status. Jadi status ini adalah sebuah posisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain dan meresap dalam setiap masyarakat. Meskipun telah ada banyak usaha, kita hanya mendapat sedikit kemajuan menuju sebuah masyarakat tanpa kelas. Bahkan kelompok yang paling kecil akan mengembangkan peran-peran, hak-hak, dan ritual-ritual untuk membedakan para anggotanya. Status adalah faktor penting dalam memahami perilaku manusia karena hal ini adalah sebuah motivator signifikan dan memiliki konsekuensi-konsekuensi perilaku besar ketika individu-individu menerima perbedaan antara apa yang mereka percaya sebagai status DNA dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu di dalam status ini ada teori karakteristik status. Jadi teori ini merupakan perbedaan dalam karakteristik status menciptakan hierarki-hierarki dalam kelompok. Jadi status didapatkan dari salah satu dari tiga sumber. Yang pertama ada pengaruh kekuasaan seseorang terhadap orang lain. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk berkontribusi terhadap tujuan sebuah kelompok. Dan yang ketiga ada karakteristik personal. Lalu selanjutnya ada efek status. Di sini ada 4 efek status. Yang pertama ada status dan norma. Jadi anggota kelompok dengan status tinggi seringkali diberi kebebasan lebih untuk menyimpang dari norma. Yang kedua itu anggota kelompok dengan status tinggi juga lebih mampu untuk menolak tekanan konformitas. Lalu yang kedua ada status dan interaksi kelompok. Jadi orang-orang berstatus tinggi cenderung lebih tegas dan perbedaan status menghalangi keragaman ide dan kreativitas. Yang ketiga, ada ketidaksetaraan status. Jadi ketika terjadi ketidaksetaraan akan tercipta ketidakseimbangan yang menghasilkan berbagai jenis perilaku korektif. Lalu yang keempat ada status dan kultur. Jadi dia memahami siapa dan apa yang menentukan status ketika berinteraksi dengan orang dari kultur yang berbeda dari kultur kita. Lalu selanjutnya di sini ada ukuran dan pengelompokan ukuran. Jadi ukuran itu, apakah ukuran dari sebuah kelompok memengaruhi perilaku kelompok secara keseluruhan? Jawabannya itu adalah ya, tetapi pengaruh bergantung pada variabel yang kalian lihat. Sebagai contoh, bukti yang ada mengindikasikan bahwa kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar, dan bahwa individu-individu berkinerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Tetapi jika kelompok tersebut terlibat dalam pemecahan masalah, kelompok besar secara konsisten mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan yang lebih kecil. Salah satu penemuan paling penting yang berhubungan dengan ukuran sebuah kelompok yang telah diberi label kemalasan sosial. Nah, kemalasan sosial itu adalah sebuah kecenderungan para individu untuk mengeluarkan usaha yang lebih sedikit ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individual. Hal tersebut secara langsung bertentangan dengan logika bahwa produktivitas dari sebuah kelompok sebagai keseluruhan setidaknya harus seimbang dengan jumlah produktivitas setiap individu dalam kelompok tersebut. Lalu di ukuran ini ada pengelompokan ukuran. Jadi yang ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi kelompok besar itu adalah 12 atau lebih anggota. Kalau misalkan kelompok kecil itu anggotanya ada 7 atau kurang. Lalu selanjutnya ada kekohesifan. Jadi kekohesifan merupakan kelompok-kelompok berbeda dalam kekohesifan mereka, yaitu tingkat di mana para anggotanya saling tertarik dan termotivasi untuk tinggal dalam kelompok tersebut. Misalnya itu beberapa kelompok kerja menjadi kohesif karena para anggotanya telah menghabiskan banyak waktu bersama. Atau ukuran kelompok yang kecil memfasilitasi adanya interaksi yang tinggi atau kelompok tersebut telah mengalami ancaman-ancaman eksternal yang menjadikan mereka lebih dekat. Jadi kekohesifan itu penting karena berhubungan dengan produktivitas kelompok. Lalu berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa hubungan kekohesifan dan produktivitas bergantung pada norma-norma terkait kinerja yang ditetapkan oleh kelompok. Jika norma-norma terkait kinerja tinggi, kelompok kohesif akan lebih produktif dibandingkan dengan kelompok yang kurang kohesif. Namun jika kekohesifan tinggi dan norma kinerja rendah, produktivitas akan rendah. Jika kekohesifan rendah dan norma kinerja tinggi, produktivitas meningkat tetapi lebih sedikit bila dibandingkan pada situasi kekohesifan tinggi atau norma tinggi. Lalu
si kekohesifan ini ada implikasi manajerial. Dan cara meningkatkan kekohesifan itu yang pertama adalah menghabiskan waktu bersama lebih banyak di antara anggota kelompok. Yang kedua ada meningkatkan status kelompok dari kesulitan untuk masuk ke dalam kelompok. Yang ketiga mendorong kompetisi dengan kelompok lainnya. Yang keempat memberikan penghargaan kepada kelompok bukan individu dan mengisolasi kelompok secara fisik. Lalu selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu sering dijelaskan sebagai tindakan memilih di antara beberapa kemungkinan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses lebih pelik dari sekedar memilih di antara beberapa kemungkinan. Banyak perdebatan yang muncul saat menentukan efektivitas pengambilan keputusan secara individu atau kelompok. Secara kelompok biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan. Tetapi dengan pengambilan keputusan kelompok dapat mengikutsertakan spesialis dan ahli akan menguntungkan karena interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan lebih baik. Pada kenyataannya, bahwa banyak para peneliti menyatakan bahwa keputusan konsensus dengan 5 atau lebih peserta akan lebih baik karena akan mendapatkan pengumpulan suara terbanyak dan keputusan memimpin kelompok. Lalu keputusan tertentu tampaknya memang menjadi lebih baik jika dibuat oleh kelompok. Seperti keputusan tidak terprogram lebih cocok jika dibuat oleh kelompok. Lalu di sini ada teknik pengambilan keputusan kelompok. Dan ini ada 3 teknik. Yang pertama ada teknik DLP, yang kedua ada teknik kelompok nominal, dan ketiga teknik pertemuan elektronik. Jadi yang pertama itu teknik pengambilan keputusan kelompok DLP. Jadi teknik pengambilan keputusan ini umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi, dan teknik ini sangat sesuai untuk kelompok pengambil keputusan yang tidak berada di dalam satu tempat. Dan pengambil keputusan menyusun serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan suatu situasi peramalan dan menyampaikan kepada sekelompok ahli. Para ahli tersebut ditugaskan untuk meramalkan apakah suatu peristiwa dapat atau mungkin terjadi atau tidak. Lalu yang kedua ada teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Jadi keputusan kelompok nominal ini merupakan rapat kelompok yang terstruktur terdiri dari 7-10 orang duduk berkumpul tetapi tidak berbicara satu sama lain. Jadi setiap orang menulis gagasannya di selembar kertas, lalu 5 menit kemudian dilakukan saling tukar pikiran yang terstruktur. Setiap orang mengajukan satu gagasan, dan seorang yang ditunjuk sebagai notulen mencatat seluruh gagasan itu di kertas di depan seluruh anggota kelompok. Lalu yang ketiga, ada teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik. Jadi pendekatan yang terbaru ini untuk pengambilan keputusan adalah mencampurkan teknik kelompok nominal dengan kelompok komputer canggih. Bentuk ini disebut dengan pertemuan elektronik atau electronic meeting. Jika teknologi sudah dipakai, konsepnya sederhana saja. Sampai dengan 50 orang duduk mengelilingi meja berbentuk U, yang di sana hanya ada seperangkat terminal komputer. Masalah dipresentasikannya kepada para peserta pertemuan dan mereka mengetik tanggapan mereka ke layar komputer. Komentar individu serta jumlah suara diperlihatkan di layar proyeksi di ruangan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan kelompok. Jadi kelebihannya itu yang pertama itu ada informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Karena dalam kelompok terhimpun banyak pengalaman dan pandangan daripada seseorang. Lalu yang kedua banyak alternatif yang muncul. Karena kelompok mempunyai informasi banyak dalam jumlah dan ragamnya dan dapat mengidentifikasi lebih banyak kemungkinan. Lebih-lebih lagi kelompok itu terdiri atas beberapa keahlian dan latar belakang pengalaman. Lalu yang ketiga itu ada keputusan kelompok lebih berterima. Hal ini disebabkan karena keputusan kelompok lebih menelaah banyak pandangan dan pendapat, sehingga keputusan lebih besar kemungkinan mendapat persetujuan lebih dari banyak orang. Lalu yang keempat ada meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang lebih banyak. Keputusan kelompok lebih sesuai dengan hak demokrasi. Mengingat banyak kesempatan oleh manajer untuk mengambil keputusan sendiri, maka mengambil kebijaksanaan untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang ahli untuk turut mengambil kebagian dalam pengambilan keputusan adalah merupakan upaya meningkatkan legitimasi orang lain. Kita move ke kekurangan pengambilan keputusan kelompok. Jadi selain ada kelebihan, pasti juga ada kelemahannya. Jadi kelemahannya itu yang pertama adalah memakan waktu. Keputusan kelompok diperoleh dari hasil diskusi yang panjang, banyak waktu dipakai untuk rapat-rapat. Sedangkan pengambilan keputusan sendiri oleh manajer bisa diambil dalam waktu singkat, tepat pada saat masalahnya timbul. Lalu yang kedua ada dominasi minoritas. Tidak mungkin dalam satu kelompok terwakilkan semua kepentingan dalam organisasi dan seringkali hanya terdiri atas segelintir orang saja.
Kesempatan ini oleh para anggota kelompok sering digunakan untuk memenangkan kepentingan orang-orang tertentu dalam organisasinya yang sengaja atau tidak sengaja diwakilkannya. Ada kecenderungan dia mendominasi kepentingan orang terbanyak karena dia melakukan kecurangan, dia tuh meminta orang untuk menyetujui kepentingan-kepentingan pribadinya. Lalu yang ketiga ada tekanan untuk menyesuaikan. Dalam kelompok ada saja golongan yang mempunyai pengaruh dan menekan kelompok untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Yang keempat ada tanggung jawab tersamar. Jadi pada keputusan individu jelas siapa yang bertanggung jawab, tapi pada keputusan kelompok dari mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban perorangan. Lalu selanjutnya, di sini ada perbandingan pengambilan keputusan individu dan keputusan kelompok. Jadi apabila kita lihat dari keefektifan dan efisiensi antar pengambilan keputusan kelompok atau individu, maka hal tergantung kepada kriteria apa yang dipakai sebagai ukuran efektif. Bila diukur dengan derajat akurasi, barangkali keputusan kelompok lebih akurat. Fakta membuktikan keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu. Tetapi tidak berarti bahwa secara bersama kelompok lebih bermutu dari perseorangan. Bila dimaksud dengan efektif adalah ukuran kecepatan, maka keputusan individual jadi lebih efektif. Kalau kreativitas yang jadi ukuran keefektifan, maka keputusan kelompok adalah lebih efektif. Ukuran keefektifan lain mungkin dukungan persetujuan, maka keputusan kelompok jadi lebih efektif. Dalam kerja kelompok, pengambilan keputusan telah teruji bahwa jumlah anggota 5-7 orang adalah produktif dan efektif. Jadi, efektif tentu diacu juga dengan efisiensi. Keputusan kelompok bisa jadi tidak efisien dibandingkan dengan keputusan individual bila diukur dari waktu yang dipakai untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan bentuk mana yang akan dipakai bergantung kepada aspek yang mana yang dipentingkan efektivitas atau efisiensi. Selesai sudah presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, intonasi yang kurang jelas, dan bicara yang terlalu terburu-buru. Terima kasih dan sampai jumpa.